Tes. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang di Bright Peace Fellowship. Dan mari sebelum kita memulai persekutuan kita, fellowship kita, komunitas kita pada sore hari ini, saya mau ajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengatakan terimalah kemuliaan dan sembahkan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Katakan terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Katakan terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya baginya. Katakan terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Katakan sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Ya Tuhan, terimalah Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Katakan terimalah kemuliaan sambil tepuk tangan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari Bapak Ibu kita sama satu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan lewat Bright Business Fellowship. Kami berkomunitas, kami bersekutu Tuhan. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan ketika sore hari ini kami berkumpul, Tuhan Engkau ada di tempat kami. Engkau hadir lewat persekutuan kami. Dan Bapa, biarlah melalui talk show yang akan kami sama-sama dengarkan, lewat fellowship diskusi yang akan sama-sama kami jalankan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sesi fellowship kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang dimuliakan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Lesu sekali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oke, lebih bersemangat ya Bapak Ibu. Welcome to Bright Peace Fellowship. Sebelum kita masuk ke sesi talk show kita hari ini bersama dengan Bapak Erwin, saya akan memperkenalkan sedikit, mengulang kembali memperkenalkan apa itu Bright Peace Fellowship.
tim multimedia boleh tolong ditayangkan slide Bread Based Fellowship-nya. Jadi Bread Based Fellowship Bapak Ibu adalah sebuah komunitas, sebuah fellowship, sebuah persekutuan bagi kaum pengusaha dan profesional. Boleh bantu di next, gak bisa di next? Ya, jadi tujuannya apa sih Bapak Ibu? Supaya kita sama-sama di sini, para pengusaha, para profesional, baik ada dalam gereja kita, GKI Sunter, maupun profesional pengusaha orang-orang Kristen di luar sana, kita bisa berkumpul, bersekutu, dan kita sama bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh menjadi terang. Bertumbuh menjadi terang dan garam, bertumbuh menjadi orang-orang Kristen di marketplace, di tempat kerja kita, yang bisa membawa terang Kristus, memperkenalkan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Dan ini misi kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi lewat komunitas ini kita bisa menjangkau rekan-rekan kita, tempat kerja kita, teman-teman pengusaha profesional kita untuk bisa menyaksikan, menikmati terang Kristus lewat kehidupan kita. Boleh di next lagi. Oke, salah satu bentuk misi kita adalah sebuah relevant discipleship, di mana kalau misalnya biasa kita di gereja, kita belajar tentang pembinaan dan seterusnya, tapi di sini kita pengen ada pemuritan bersama-sama, kita bersekutu, kita saling sharing, saling membangun dengan topik-topik yang relevan dalam kehidupan kita, relevan dalam pekerjaan kita, relevan dalam bidang usaha kita, dan juga dalam situasi ekonomi kita. Dan salah satu berbagai bentuk yang bisa jalan dalam bentuk sharing. Sepertinya kita ada fellowship, kita ada talk show, kita akan bagi dalam kelompok nanti untuk sama-sama diskusi, kita ada training, kita hadirkan pembicara yang memang membawakan secara topikal atau tematik dalam bidang usaha, dan juga ada mentoring yang kedepannya kita harapkan bagi pengusaha-pengusaha yang senior, profesional senior, juga bisa mentoring kepada mereka yang lebih junior, yang lebih baru. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang memang tertarik tapi belum tergabung, kita punya grup WhatsApp Bapak Ibu. Grup WhatsApp bagi komunitas Bread Based Fellowship, kita bisa saling sharing di sana, saling berbagi di sana. Ketika kita ada acara-acara berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, itu kita bisa kabarkan juga melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tergabung dalam grup WhatsApp Bread Based Fellowship, tapi juga pengen tergabung, feel free Bapak Ibu untuk kontak person yang ada di sini, ada Pak Jackie dan Bu Sinta. Biasa kontak, saya mau pengen join ke dalam grup WhatsApp Bread Based Fellowship, dan kita akan dengan sangat senang hati menyambut Bapak Ibu dalam grup WhatsApp tersebut. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, hari ini kita kedatangan narasumber, pembicara yang spesial sekali, Bapak Erwin Tenggono. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai advisory board dari Halodoc, sebuah startup kesehatan yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saat ini Pak Erwin juga merupakan ketua dari Yayasan IPK, Sekolah Iman Pengharapan dan Kasih. Dan saat ini Pak Erwin juga merupakan wakil ketua dari CPF, Christian Professional Forum. Saya yakin kita akan belajar banyak banget hari ini dari Pak Erwin. Kita akan mengangkat tema Change and Adapt. Bagaimana kita menghadapi perubahan, beradaptasi, melakukan remodeling terhadap bisnis dan kehidupan kita. Boleh Bapak Ibu kita sama-sama berikan tepuk tangan, kita menyambut pembicara kita hari ini, Bapak Erwin Tenggono. Silakan Pak. Selamat sore Pak Erwin. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Erwin sudah jauh-jauh dari BSD. Menghampiri kami ada yang di Sunter saat ini Pak. Iya. Kita orang BSD kalau suruh ke Sunter tuh kayak aduh ujung ke ujung. Mungkin sama orang Sunter ke BSD ya. Tadi saya lihat kilometer 58 kilo, lumayan loh Pak. Lumayan ya, 1 jam lebih itu biasa kalau perjalanan ke sini. Anyway, terima kasih Pak Erwin untuk kesediaannya. Hari telah meluangkan waktu bersama kami. Pak, hari ini kami mengangkat sebuah tema Change and Adapt tentang sebuah perubahan, terutama dalam karir, perjalanan bisnis, profesional, dan juga kehidupan. Dulu saya pernah berangkat sharing dari Pak Erwin yang luar biasa, menginspirasi saya adalah Pak Erwin mulai bekerja di satu perusahaan sebagai, kalau saya nggak salah, koreksi saya Pak ya, waktu itu jaga gudang kalau nggak salah, jaga gudang, dan perlahan-lahan di perusahaan sama karirnya meningkat sampai akhirnya menjadi direktur di sana, dan bahkan saat ini juga menjadi board of advisor di perusahaan startup, yaitu Halodoc. Kalau boleh diceritakan Pak, sebenarnya perjalanan Pak Erwin itu seperti apa sih Pak? Dari secara posisi maupun secara bidang, dari perusahaan konvensional sampai startup. Boleh gak Pak di-share dulu biar kita punya gambaran nih yang lebih akurat perjalanan karir Pak Erwin itu seperti apa Pak? Perubahan-perubahan yang ada. Oke, pertama selamat sore ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman. Ya, thank you saya diundang untuk hadir di sesi sore ini.
Ya, saya Erwin Tenggono, tadi kenalan dikit ya. Saya jemaat GKI BSD. Saya kalau dulu ngisi GKI di GKI Sunter selalu pasutri kayak. Ingatnya pasutri berapa kali saya isi kelas pasutri dengan ada beberapa kali lupa. Ya, senang kembali ke GKI Sunter setelah sekian lama menghilang pandemi juga ya. Pandemi kita kan menghilang semua. Saya udah menikah, anak saya 4 gitu ya. Keluarga saya suka dikenal IFGHIJ, mencari menantu ABCD. Jadi kami guyonnya gitu. Saya Erwin, istri saya Fang Fang, anak pertama saya Girvan. Sudah selesai S2, sekarang tinggal di Australia, di Melbourne. Nomor 2 Helena, dokter, dia lagi koas sekarang. Yang ketiga di US, masih sekolah di bidang komputer, Engelbert, jadi GHI. Tapi Tuhan baik, kasih saya bonus, makanya saya pasutri terus. Saya punya anak keempat John, baru kelas 4 SD. Ya baru 9 tahun. Jadi saya selalu nggak bisa ke Kaleb lah, kurang lebih gitu ya. Saya akan tetap di pasutri terus. Iya, saya kenal Pak Tim. Sebenarnya tadi saya bilang Pak Timothy mesti yang sharing, bukan saya ya. Saya kenal Pak Tim. Ini satu anak muda yang luar biasa pinter di. Saya harus belajar dari Pak. Alumni Prasmul juga kan ya? Betul, ya kita sama-sama geng Prasmul nih. Contoh anak muda yang luar biasa di Prasmul. Nah, tadi memang pertanyaan Pak Timothy. Ya. Kalau ditanya karir saya memang orang selalu melihatnya kayak sesuatu yang luar biasa ya, tapi saya juga kadang-kadang bingung ya. Iya, saya memang memulai karir, saya orang Palembang, saya mulai karir sama SMA di Dexa Group, waktu itu perusahaan farmasi. Ya memang benar, saya sebagai petugas gudang taman SMA. Jadi kalau badan saya gede bukan bodybuilder ya, karena ngangkat barang di gudang, kurang lebih gitu ya. Saya meniti karir memang dari bawah, sebagai petugas gudang, kemudian mungkin kalau untuk anak-anak muda sekarang bukan tentu contoh yang baik kali ya. Saya meniti karir di perusahaan itu total mungkin hampir 35 tahun ya. Dari saya tamat SMA, saya kerja di sana, petugas gudang, niti karir, jadi kasir, kemudian karir pertama saya corporate treasury, kemudian saya bosan di treasury, saya bilang ngurusin keuangan, pengen jadi orang sales marketing, saya move ke sales marketing, saya niti karir lagi di marketing, kemudian saya menjadi GM, kemudian akhirnya saya menjadi presidir, karena Dexa Group is a big company, saya thankful, saya bisa pegang banyak hal, saya juga in charge di international business dulu, saya banyak travel, kita buka kantor di luar negeri cukup banyak, saya pegang distribution company, pegang consumer juga ya, karena orang lama dipercaya banyak pegang banyak hal. Tapi sekali lagi itu semua saya pikir anugerah Tuhan lah ya, saya pribadi juga enggak merasa. Kemarin saya baru ngobrol dengan satu jemaat Fluid, Damon, kita ngobrol banyak. Saya bilang, Mon, gua tuh nggak pinter, Mon. Dia ketawa, saya bilang, bener, swear ya. Karena kita sekolah kan kita tahu lah ya, kita pinter apa enggak ya. Sekali lagi anugerah Tuhan bisa ada di situ. Nah memang selalu menjadi pertanyaan menarik. Mungkin saya banyak orang terekspos karena saya kebetulan sempat masuk Kick Andi kali ya waktu dulu ya. Karena orang dari bawah niti karir sukses jadi presidir komisaris. Nah waktu saya usia 45 tahun saya memutuskan retire. Nah itu mungkin yang banyak orang cukup kaget ya. Usia 45 tahun. Iya waktu itu saya 45 tahun saya putusin saya pensiun ya. Siap-siap lulu. Masih muda ya 30-an baru ya. Ya mungkin waktu itu bukan retire lah ya. Ada satu kegelisahan yang Tuhan kan berbicara dengan kita setiap orang berbeda-beda ya. Waktu itu saya merasa Tuhan berbicara dengan saya sangat kuat ya. Saya dihadapkan pertanyaan, kenapa saya sukses teman-teman saya enggak? Padahal saya tahu teman-teman saya lebih pinter, lebih mampu lah. Nah pertanyaan itu selalu ada dalam diri saya, kegelisahan itu selalu muncul. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Nah pada satu titik saya ngobrol dengan istri saya. Kayaknya saya mesti punya waktu lebih banyak deh mencari pertanyaan ini. Dan saya break, saya tanya istri boleh enggak saya enggak kerja, istri kasih izin. Kalau istri kasih izin kan sudah aman ya. Istri saya bilang boleh lah, katanya 1 tahun mungkin. Saya tanya berapa lama, dia bilang 1 tahun dia izinkan saya enggak kerja. Jarang-jarang kan istri kasih suami enggak kerja gitu ya. Nah, karena istri saya berpikir sederhana, saya dari kelas 4 SD sudah kerja ya. My mom pembantu ya. Jadi kalau kita orang Chinese kan mama pembantu sudah tahu lah. Kita pasti keluarga sangat susah dan bersaudara. Jadi istri saya bilang kamu udah kerja dari kecil, Pak istri bolehlah kamu break for a while. That's dari alasan saya break. Nah di situ saya bergumul terus dengan Tuhan. Nggak dapat konfirmasi. Saya tempat terpikir mau sekolah hamba Tuhan, saya mau banyak hal yang saya mau ikut misi. Di tengah pergumulan saya, Tuhan panggil saya ke Saat sekolah. Makanya saya akhirnya sempat kuliah di Saat
ambil S2 saya kedua setelah Prasmul sebagai admin di saat, makanya saya cukup aktif di saat saya alumni di saat. Nah, itu saya break. Nah, di tengah break itu galau, saya ketemu banyak orang, saya kenal Pak Dedi Vivere Group karena dia lihat saya nganggur gitu ya, sayang dia nawarin saya bilang Pak Dedi saya lagi kuliah di saat. Dia bilang nggak masalah dan saya sempat bantu Vivere 2 tahun. Kemudian suatu hari saya makan di restoran di Grand Melia tepatnya, saya ketemu Pak TP Rahmat. Pak TP Rahmat bekas Presiden Astra. Saya mengagumi beliau dalam banyak hal. Kemudian beliau ngajak saya bergabung dengan dia. Saya gabung bekerja sama dengan beliau di Triputra Group 2 tahun hampir. Tapi sekali lagi kegelisahan itu selalu muncul. Kegelisahan itu muncul. Tuhan berbicara dengan saya sangat kuat ya. Sehingga saya pikir I don't think this is the life yang saya mau jalanin. Nah, terus saya break lagi, saya bergumul lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, saya menjadi advisory role, kurang lebih gitu. Nah, ceritanya kenapa ke Halodoc? Saya kenal Jonathan dari dia tamat SMA, dari tamat pulang dari Australia. Papanya teman saya tepatnya. Okay. Jonathan itu founder Halodoc. Nah, Jonathan ngobrol dengan saya. Kita ngobrol banyak hal, tukar pikiran. Karena saya kenal Jonathan sudah lama, dia suka, saya kayak semacam mentor dia lah. Jadi kenal lama. Dan come up dengan satu konklusi diskusi. Saya spend karir di dunia kesehatan 35 tahun hampir. Yeah. Can we do something or not untuk better Indonesia bahasa kita? Nah, disitulah kami come up dengan ide. Kami bangun Halodoc, Jonathan yang ngeran dengan teman-teman. Mereka lebih capable lah. Saya jadi advisory role. Itu. Wow. Dan apa yang Pak Erwin alami selama itu kan tadi banyak perubahan ya Pak ya. Jadi ketika dalam bidang profesional, kemudian akhirnya break, akhirnya ambil sekolah teologi, akhirnya profesional lagi sampai akhirnya di advisory. Bapak melalui berbagai bidang berbeda-beda dari bisnis konvensional, bahkan sekarang bisnis startup. Nah, terutama sekarang buat bapak-bapak ibu tepat ini yang mungkin kebanyakan bisnisnya masih bisnis konvensional, tapi perubahan sekarang dengannya teknologi semakin maju, banyak startup yang muncul. Apa yang Bapak lihat menjadi challenge ketika kita mau nih meremodeling bisnis kita menjadi supaya relevan dengan zaman sekarang, supaya bisa bersaing dengan startup saat ini. Apa sih challenge yang Bapak lihat gitu? Ketika kami menjalankan bisnis yang tradisional, mungkin konvensional, dengan mereka menjalankan bisnis startup. Seberapa signifikan perbedaan, perubahan, atau challenge tantangan yang bakal dihadapi? Ya. Mungkin kita harus, kalau saya pribadi jangan terjebak dengan istilah ya kita baru buka toko, buka warung juga startup actually ya. Jadi jangan terjebak bahwa startup itu kita mesti samain dulu, mungkin jangan satuin bahasa dulu bahwa startup itu is not about bukan hanya digital aja lah. Yeah. Kecuali kalau kita memang bicara bisnis kita mau rubah ke bisnis digital. Jadi supaya kita enggak salah asumsi gitu ya. Yeah. Sehingga kalau kita ditanya, kalau saya kebetulan ada buka beberapa usaha yang konvensional juga. Pertanyaannya kalau saya sebagai, kan kalau kita bilang tadi ada kata-kata kita meremodeling bisnis model kan ya. Yeah. Kalau saya masih percaya kalau bisnis itu kan cuma bicara 3 hal sebenarnya kalau saya pribadi ya. Satu, bicara apa yang membuat perusahaan kita berbeda dengan kompetitor. Okay. Sehingga orang mau beli barang kita atau mau beli jasa kita. Nah, itu kan nomor 1. Jadi kalau buat produk harus berbeda, tokonya desainnya berbeda, apapun itu nomor 1 ya. Apa yang membedakan kita dengan kompetitor supaya kita bisa lebih baik. Nomor 2, bagaimana kita ngelola biaya, harga pokok kita berapa, organisasi kita berapa besar, tim kita mau berapa gede, itu menentukan supaya efisien. Itu nomor 2. Setiap orang gayanya beda-beda ya. Nah, nomor 3, bagaimana kita kelola resiko. Kelola resiko itu adalah pakai utang nggak, terus perlu asuransi apa nggak, barang kita ada aspek valuta nggak, kayak misalnya sekarang forex lagi gini, kalau bisnis kita banyak import mungkin perlu itu ya. Nah, 3 bisnis itu terus membuat kita setiap orang berbeda-beda kalau saya bilang. Yeah. Kalau untuk membuat tiga pilar itu baik, gimana sih caranya? Caranya kalau saya selalu bagi 2 lagi. 1 urusan cost, 1 urusan revenue. Kalau revenue itu penjualan, cara jualan. Cara jualan pasti kita bicaranya apa? Nilai yang kita tawarkan apa sih dari perusahaan kita? Layanan kita apa? Produk kita apa? Itu kalau bahasa kerennya kalau kita sekolah, value proposition ya. Value proposition kita apa? Kedua, segmen market kita apa yang kita mau tawarkan? Apakah seluruh orang di Sunter ini atau lebih besar atau apa? Itu segmen market, usia atau demografik.
Terus atau ketiga kita bilang channel jangkaunya kayak apa. Nah, kalau dari sisi itu kita lihat dari aspek digital misalnya, channel pasti terganggu. Digital channel nggak bisa didiemin. Jadi kalau kita jualannya konvensional tidak adopt channel digital, kita perlu lihat bisnis kita apa. Oke. Kalau bisnis kita B2C, misal B2C itu business to consumer, nggak boleh disepelein. Digital nggak boleh disepelein karena marketnya sangat gede di e-commerce itu. Nah itu kalau channel. Kalau kita bilang segmen market kita ternyata produk yang kita jual banyak anak-anak muda, dan yuk kita nggak bisa lagi nggak kenal TikTok, nggak kenal Reels, nggak kenal Instagram. Bahasa saya di rumah yang nonton TV cuma saya gitu ya. Semua orang nggak nonton TV. Saya bingung. Saya beli TV gede, terus saya sendiri yang nonton. Mereka lihatnya di HP anak-anak muda ya. Anak saya di luar negeri 5 tahun, saya ke apartemennya nggak ada TV, saya bingung. Tapi cari TV ngapain? Mau lihat berita? Lihat aja di HP. Nah, artinya kalau segmen kita usia itu kita nggak bisa run. Nah, itu kita bicara dalam konteks depan. Kalau kita bicara belakang lagi, nah ada yang membedakan tadi challenge-nya. Kalau belakangan kita bicara sumber daya. Sumber daya kita apa sih? Duit, tempat, kita ada nggak? Nah yang membedakan startup itu sumber daya keuangannya itu lebih berbeda dengan kita konvensional. Kita konvensional, kita buka usaha, kita mesti modal, ada cari modal dulu. Utang dulu dari orang tua, pinjam teman, kita buka. Kalau startup kadang-kadang ada juga seperti itu, tapi mimpi mereka berbeda. Mencari uang dari market, pasar uang, dari venture capital, dari private equity, itu startup. Nah, kedua startup yang membedakan dengan kita apa? Kita khususnya kalau konvensional tuh, kalau usaha kalau bisa punya kita semua. Gedung punya kita, sales punya kita, semua punya kita. Orang lain niru dikit kita gerah gitu ya. Kalau startup, anak-anak muda khususnya di bidang digital, karena startup saya selalu identik anak muda, berpikirnya selalu kolaborasi. Mereka selalu berpikir bagaimana berkolaborasi. Kalau saya nggak pintar jualan, Timothy pintar jualan, saya ajak Timothy. Kalau Timothy pintar jualan, saya pintar keuangan, tadi yang main piano pintar teknologi, saya ajak dia gabung. Nah, startup itu sangat, anak-anak muda itu sangat hidup dengan kolaborasi. Mungkin karena mereka berbeda dengan generasi kita. Nah, itu aspek sebelah kirinya lah, resources-nya, collaboration-nya, terus activity-nya. Nah pada saat kita bicara bisnis model sebenarnya 2 blok ini aja yang kita omongin. Nah kalau bapak-bapak ibu ngejalanin bisnisnya, mungkin mesti dilihat aja 2 blok ini yang mana yang mesti didalemin. Dengan cara itu lebih jernih mikirnya. Kalau segmen market saya banyak anak muda, then kita harus pikirkan cara marketing yang berbeda. Kalau channel kita terambil oleh digital, harus mulai mikir kita perlu ada channel digital apa enggak. Kalau resources kita sudah terbatas, company tidak bisa besar lagi, mulai harus pikirkan. Kita perlu kolaborasi nggak? Atau kita perlu gabung nggak? Atau apa? Atau kita mesti buka PT yang baru? Yang ini kan punya saya misalnya. Saya buka PT yang baru gabungin dengan orang lain. Mungkin itu ya pendekatan-pendekatan yang praktikal yang saya terpikir yang saya bisa lakukan. Itu actually insight yang bagus sekali Pak. Karena memang sekarang zaman udah, ya kalau dulu kan mungkin bisnis semua tentang kompetisi, bersaing. Tapi sekarang udah zamannya zaman kolaborasi. Dan tadi mungkin satu poin bagus dari Pak Erwin adalah, ya ketika kita mau kolaborasi tapi sayang nih PT udah saya bangun lama, usaha saya udah bangun lama. Ya udah, ayo bangun yang baru gitu kan supaya tidak mencampur dengan apa yang sudah dijalankan selama ini. Jadi Bapak kalau tadi saya bisa rangkum, kapan sih kita perlu melakukan change, melakukan perubahan, remodel usaha kita bisa kata konvensional? Ya tergantung kepada siapa target market kita, siapa pembeli kita, siapa user kita, terus value kita apa. Kalau memang tadi menurut Pak Erwin target market kita memang anak-anak muda, ya emang sudah butuh teknologi, apalagi ternyata juga B2C, business to customer, itu sangat-sangat perlu untuk memanfaatkan sosial media dan teknologi-teknologi digital sekarang yang ada Bapak Ibu. Karena udah bukan zamannya sekarang yang istilahnya jaga gawang ya, buka toko terus tunggu orang lewat. Karena semua sekarang lewatnya udah lewat sosial media Bapak Ibu. Jadi sangat penting tergantung dari marketnya. Kalau memang dia business to customer, B2C, dan kalau misalnya targetnya anak muda, adaptasi teknologi. Tapi kendala gini Pak Erwin, seringkali mungkin banyak di antara kita, terutama yang mungkin generasi lebih senior gitu ya, generasi baby boomer atau ya Gen X yang berpikir, oke, saya mau sih sebenarnya ada teknologi, saya mau sebenarnya menjangkau marketplace, e-commerce dan seterusnya, tapi saya nggak ngerti teknologi, saya gagap teknologi. Nah, apa yang harus kami lakukan ketika ada orang yang berkata seperti itu, Pak? Ini pertanyaan yang sulit. Saya lagi ngukur saya gaptek apa enggak. Actually saya gaptek sih. Tapi saya advisor Halodoc agak ngomong gaptek agak kualat juga, bisa kena marah juga ya. Direkam lagi, sorry.
Iya, maksud saya gini ya, kalau saya menghilangkan aspek teknologi dulu, aspek digital, saya bisa jadi di ruangan ini enggak ya. Kita itu sulit untuk beradaptasi dengan satu perubahan ya, digital itu perubahan ya. Biasa sebenarnya belief system kita enggak terlalu percaya bahwa itu tuh sesuatu yang bermanfaat. Kita enggak percaya itu sesuatu yang baik gitu ya. Itu nomor satu dulu. Nah, selama belief system itu kan susah. Nggak bisa. Papa saya sampai hari ini tidak mau dikasih HP. Papa saya. Dari dulu juga kalian tahu cari papa di mana. Ya sudah, untuk apa HP? Nggak, sampai hari ini tidak mau dikasih HP. Kita paksain kasih, ya dia pegang aja itu HP. Untuk kalau ada telepon aja. Dia nggak mau belajar WhatsApp. Nah, karena dia merasa dia nyaman dengan diri dia. For so many years aku tidak kemana-mana, kalian cari aku juga tahu. Kalian kecil juga papa belum pulang toko gak ada panik, kenapa sekarang mesti panik? Nah, belief systemnya kan ngomong gitu papa saya. Betul. Beda dengan mama saya, wah sangat belajar banyak hal. Semua dia mau tahu ya. Nah, itu kan belief system nomor satu ya. Nah, nomor dua, ada faktor juga kalau kita sudah senior tuh males. Kalau bahasa kita. Kan katanya kalau dalam satu perubahan itu ada faktor, bukan senior aja, kita juga mesti belajar mengosongkan diri kita. Mesti belajar banyak hal saya enggak tahu. Sehingga saya mau belajar. Bahasa kalau kita kerennya ngomong unlearn and relearn gitu ya. Mengosongkan diri untuk unlearn dan kita relearn lagi, belajar balik lagi. Nah, digital itu butuh situasi itu. Butuh mindset, butuh belief. Nah, kalau itu tidak terbentuk sangat sulit tetap. Kalau mau tetap engage nggak bisa engage, kasihan orang yang akan berjoinan itu. Kecuali memang kita bilang gua nggak ngerti, gua nggak tahu, gua delegate. Gua delegate, gua cari anak muda dah atau gua kasih anak saya nggak urus-urus karena papa nggak ngerti atau tante nggak ngerti atau saya nggak ngerti. Dan saya delegate. Sama seperti saya waktu pertama kali jadi advisor di Halodoc. 6 bulan pertama saya mesti bilang saya nggak ngerti apa-apa. Karena anak-anak muda, cara berpikir digitalnya, cara berpikir disruptionnya, saya banyak salah ngomong. Sehingga daripada saya salah ngomong, saya memilih saya diem. 6 bulan itu saya belajar dari mereka. Apa sih yang mereka bicara soal teknologi? Saya enggak ngerti UI UX, saya enggak ngerti MVP, saya enggak ngerti iteration, saya enggak ngerti monetization, apalah itu istilah startup digital, saya enggak ngerti at that time. Tapi saya mulai diem, saya duduk belajar. Saya enggak ngerti traction, saya enggak ngerti cara Instagram, Facebook, TikTok, saya enggak ngerti. Saya mesti belajar. Nah, pada saat saya mau belajar itu, saya mengosongkan diri saya. The first 6 months aku learn nih dari mereka. Nah, kita mesti ada semangat itu dulu. Mau tahu, mau belajar. Kalau kita merasa kita bisa, kita engage. Kalau enggak bisa, mutusin mau delegate apa enggak. Hanya itu kok caranya. Kalau enggak, kalau kita paksain ya kasihan. Misal kita anggaplah saya misalnya dengan Timothy, saya enggak ngerti, tapi saya enggak believe. Saya ngajak Timothy main startup. Yang ada either kamu frustasi, atau saya muntah darah, kurang lebih gitu kan. Karena kamu ngomong apa-apa, saya bilang, apa lagi nih anak, TikTok lah, apa lagi gitu kan. Sama saya punya anak nomor 3. For so many years, kalau dia main gadget, identik saya main game. Sehingga kalau dia main gadget, saya tuh kayak bete, kurang lebih gitu ya, anak saya nomor 3. Sampai suatu hari dia bilang, papi itu kenapa sih musuhan banget lihat orang main gadget? Saya bilang, pasti main game. Mindset saya. Sampai akhirnya dia ngomong saya, iya saya main game, terus kenapa? Tapi kan saya bisa manage. Nah, pada saat dia bicara, di game itu bisa invest, di game itu bisa figur-figurnya tuh ada value, even pedang ada value, saya bingung. Di game itu ada Bitcoin, at the time Bitcoin saya nggak ngerti. Nah, at the time dia baru 18 tahun. Nah, begitu saya dengar itu, saya makan berdua dengan dia, saya bilang, ops, wah saya mesti minta maaf dengan dia. Saya bilang, Bert, papi minta maaf loh. For so many years, papi salah sekali mikirin kamu. Nah, begitu saya minta maaf, saya buka, saya bilang, Engelbert mau nggak ajarin papi? Dan dia mesti jelas saya, gini Pi, figur ini. Saya nggak ngerti gamenya, tapi saya mulai ngerti logiknya, ada sistem ekonomi di dalam digital ini. Dan I learn something. Nah, itu yang dibutuhkan itu kurang lebih. Tapi saya for so many years judging dia dulu. Main game terus. Nah, kurang lebih gitu ya.
orang tua kan ya. Oh. Ini curcol sedikit. Tapi itu betul sih Pak. Zaman sekarang kita dari cryptocurrency NFT ada muncul istilah Yes. pay to earn kan. Jadi kita main game tapi bisa make money dari sana, make cryptocurrency Bitcoin dari sana. Actually I don't know at that time. Sampai dia, Pap, ini pedangnya tuh collectible, bisa pedang dijual. Coba kamu jual. Jual benar. Tuh dapat kan duitnya. Ya. Tapi Bapak Ibu dari Pak Arwin saya belajar bahwa oke lah mungkin mudah tadi ya kalau kita nggak ngerti digital tinggal cari anak muda untuk bantuin kita. Tapi poinnya bagus banget dari Pak Arwin. Bukan hanya asal kita nembak cari orang buat ngerjain, tapi kalau kita nggak punya belief system, sistem kepercayaan yang benar gitu ya, yang kalau istilah saya adalah humble, kalau saya lihat rendah hati. Ya karena tadi antara yang satu frustrasi anak mudanya atau yang generasi tuanya yang buta darah gitu kan. Ini maunya apa gitu. Tapi betul perlu satu kerendahan hati untuk berkolaborasi sih. Itu yang saya salut dari Pak Erwin. Jadi ketika kita mendelegasi, kita percaya kepada bagian teknologi. Karena mungkin baik dari kita yang gini Pak Erwin merasa bahwa loh saya udah puluhan tahun loh bangun usaha ini dan selama ini berhasil aja gitu kan. Mereka nggak bisa melihat bahwa oh sekarang perubahan di zaman sudah berbeda. Nah maka menjadi pertanyaan saya Pak Erwin berikutnya adalah selama Pak Erwin ngalami nih berbagai perubahan, tadi kan perjalanan Pak Erwin lumayan variatif beragam gitu ya, sampai sekarang akhirnya di Halodoc, di dunia startup teknologi. Nah pernah nggak sih Pak Erwin mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan itu sebenarnya buat Pak Erwin nggak nyaman, dan itu juga bikin Pak Erwin nggak mudah, nggak nyaman. Kalau tadi kan mungkin kisah singkatnya, oke lah saya tadinya bete lihat anak-anak main gadget, ternyata sekarang mereka bisa hal yang positif. Tapi pernah nggak dalam Pak Erwin sendiri yang ngalamin dan perjalanan karir ada perubahan yang nggak nyaman sekali, dan bagaimana Pak Erwin beradaptasi dalam kondisi seperti itu, dan apakah ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang Pak Erwin pegang ketika menghadapi perubahan yang susah, yang nggak mudah, yang cepat, yang signifikan dalam fase kehidupan berkarir Pak Erwin? Pertanyaannya sudah firman Tuhan ya, agak deg-degan jawabnya. Iya. Nah, tadi saya sebelum jawab itu mungkin saya tadi tiba-tiba terlintas ya. Boleh. Ya, antara kita konvensional itu, misalnya ini menjawab juga mungkin apa yang saya tidak nyaman pengalaman saya ya. Kalau kita buka bisnis sebagai konvensional, kita tuh udah tahu kita mau buat apa, kita jualannya berapa, biayanya berapa, profitnya berapa. Itu biasanya kita udah tahu persis. Terus sekian tahun balik modal apa enggak. Itu biasanya kita udah tahu. Nah, kalau di bisnis digital startup, kita kalau bertanya itu anak-anak bisa bingung. Dia karena belum tahu juga dia mau bangun apa. Nah, itu sudah tidak mudah loh. Kayak saya ngalamin. Yeah. Kita ini mau ngapain sih? Ya Pak, kita coba dulu aja. Coba dulu itu kan untuk kita senior ini kan duit kok dimain-main, ini dicoba-coba gitu ya. Nah, mindset itu better loh. Karena mereka sangat percaya. Kan startup itu ada satu bahasa di kita startup itu, don't fall in love with solution, fall in love with consumer pain. Jangan pernah jatuh cinta dengan solusi, tapi jatuh cintalah dengan problem atau masalah di user. Nah, sehingga pada saat mereka buat itu, mereka tuh enggak tahu, mereka merasa ini bagus, mereka buat, terapkan. Ternyata user nggak anggap bagus, user nggak suka tombolnya, user nggak suka tampilannya, dan gagal produk itu. Nah, kita konvensional kan sulit menerima itu. Yeah. Nah, bagi startup, nggak apa-apa. Kita makanya ada istilah most viable product tuh, yang penting nggak usah bagus-bagus dulu, luncurin dulu aja. Yeah. Kalau nggak jadi, rubah lagi, luncurin lagi, rubah lagi, luncurin lagi. Betul. Nah, case ini saya alamin. Waktu pertama kali saya masuk di dunia digital, saya sangat struggle itu. Bagi saya, ini kayak buang duit. Nah, once again mindset. Yeah. Waktu saya berbicara ini seakan-akan buang duit, di kepala saya sudah sangat negatif terhadap semua ide, terhadap semua inovasi, kurang lebih gitu ya. Nah, tetapi pada saat saya mendapatkan satu ide, saya kebetulan di industri kesehatan, apa bedanya dengan orang riset buat obat? Iya betul juga. Orang riset buat obat juga. belum tentu berhasil loh. Yeah. Vaksin segitu banyak. So, ini saya bayangin anak-anak muda lagi riset lewat digital nih. Yeah. Nah, begitu mindset saya lihat itu dapat, saya nggak. Saya malah challenge mereka riset lebih gede. Kenapa kamu nggak coba ini? Kenapa kamu nggak coba ini? Nah, mindset itu yang tadi saya bilang sangat menentukan. Yeah. Nah, kalau mungkin saya tidak memakai konteks firman Tuhan secara spesifik, tapi saya percaya Allah bekerja lewat budaya. Yeah.
Kan kita hidup dengan mandat budaya ya. Iya. Perubahan digital itu bagian dari culture. Dan Allah izinkan saya hidup di dalam saat ini. Kalau Allah izinkan saya hidup, tidak mungkin lah dia menjadi enemy saya. Nah justru kita tidak boleh against situasi itu. Kita harus bagaimana yang dimenangkan oleh kita ini sebagai senior-senior adalah apa? Wisdom. Wisdom come from experience. Jam terbang kita sekian tahun, 35 tahun dengan mereka yang baru masuk 45 tahun, kalah di wisdom. Iya. Nah, jangan musuhin, dampingin. Makanya sekarang ada yang namanya reverse mentoring. Dalam beberapa hal, Pak Timothy mesti mentor saya. Karena Pak Timothy lebih paham. Seperti anak saya, Engelbert, mentoring saya soal ekosistem ekonomi dalam game. Dia mentoring saya. Nah, setelah dia mentoring saya bisa melihat. But, kalau itu kamu harus hati-hati dong. Karena ini ada istilah money game. Nah, Wisdomnya. dia mulai bilang, maksud papi money game gimana? Kita nggak boleh loh. Nah, wisdom kita muncul sehingga dinamika diskusi itu timbul. Nah, menurut saya konteks itu, ya mungkin kalau kita orang Chinese bilang, digital itu, ekonomi itu bisa lihat, tantangan bisa lihat sebagai bikin kita susah. Pandemi bisa dilihat sebagai krisis ya. Kalau Chinese kan krisis kan wei qi. Wei qi kan wei xian he ji hui. Dua kata clear kok. Wei xian he ji hui. Kita mau lihat itu sebagai wei xian terus, kita insecure, atau kita lihat sebagai ji hui. Wei Shin artinya bahaya. Wei xian is a Qi Hui danger, artinya ji hui is a kesempatan, peluang. Balance di dua area itu, kalau saya balance saja, ada sisi jeleknya, tapi ji hui-nya jangan dilupain. Wow. Ada opportunity-nya, dan Tuhan izinkan kita ada saat ini untuk ikut terjun, Ya. untuk masuk di situ. Itu mungkin challenge pasti ada ya. Itu contoh mungkin yang nomor satu lah ya. Kalau dalam kehidupan saya tadi dibilang challenge, meninggalkan pensiun 45. Bagi orang kan hebat. Saya cerita dengan Bapak Ibu teman-teman. Saya waktu tinggalin usia 45 tahun, saya pensiun, saya ketemu Pak Hendra Mulia. Pendeta Hendra G. Mulia ngomong saya, Erwin ingat ya, kamu sudah membawa kehidupan keluarga kamu sampai level ini. Kamu tidak boleh tinggalin begitu aja. Kamu harus siapin mereka turun level. Kalau kamu tidak siapin, kamu salah. Kata-kata itu saya bingung. Wih, saya siap, status ekonomi ya, sudah di level ini. Pertanyaan, saya siap tidak membawa keluarga saya turun level? Saya siap. Istri saya siap nggak? Anak-anak saya siap nggak? Nah, itu challenging untuk saya. Di sisi saya tahu purpose saya. Nah, tapi waktu saya gumulin itu, saya siapin mereka. Saya ambil contoh misalnya. Saya naik kereta, naik Gojek. Kesannya kan sepele. Tapi sekian puluh tahun jadi presidir, ada sopir, mobil mewah, malu loh naik Gojek dengan naik kereta itu. Malu saya. Saya naik kereta ketemu supervisor salesman saya sembunyi. Artinya apa? Saya belum beres dengan diri saya. Saya meletakkan status saya di aset saya dan jabatan saya. Dan saya butuh 2 tahun nyesuaiin itu. Tidak gampang. Tidak gampang. Kalau ditanya. Di situ saya bergumul dengan terus. Tuhan benar nggak? Ini ego saya nggak? Enggak. Tuhan bentuk saya. Kalau kita orang Chinese bilang, nate qi fang te xia. Berani ngambil, berani taruh balik nggak? Nah, retire, melepaskan suksesi kalau kita punya usaha, itu bicara nate qi fang te xia. Nah, saya belajar itu. Tuhan dampingin saya lewat pendeta Hendra G. Mulia berbicara kepada saya. Ya, puji Tuhan. Saya bisa cerita lagi stafelnya. Anak saya yang nomor 3 waktu itu mau kuliah, dia bilang, papi itu enggak fair. Kenapa pas saya mau kuliah ke luar negeri, papi putusin pensiun? You are very selfish, pap. Sedih enggak sebagai papa? Sedih. Papi bukan jobless loh, papi memutuskan tidak ingin kerja. Why? Mesti pas saya mau kuliah. You are very selfish. Wah, saya nangis di kamar. Saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan ini konyol gak sih saya? Saya bilang, Bet, papi tidak larang, Bet. Tapi boleh gak kamu cari beasiswa? Tapi kan anak muda, baru tamat SMA kan? Kenapa pas giliran gua? Kenapa tidak koko gua? Tidak cicik gua? Nah, yang saya pesan yang saya mau bilang,
Ya, saya bisa reconcile, saya bisa jelasin semua. Hubungan kami baik. Dia melihat. Yang saya jelasin, yang saya ingin bawa apa? Proses meletakkan sesuatu yang kita pegang dalam pada diri saya adalah proses saya merendahkan diri, Tuhan bentuk saya. Karena sebenarnya saya itu pelayanan karena status sosial saya. Karena kepintaran saya. Karena saya seorang presdir. Tapi begitu saya taruh itu semua, saya takut. Saya tidak percaya diri. Naik Gojek pun saya tidak berani depan komplek. Saya turun jauh, saya jalan. Karena tetangga tanya, Erwin, ada apa Win? Mobilnya mana? You can see, itu mungkin teman-teman kalau yang sudah mau pensiun, you should prepare on that. Tapi di situ Tuhan aja saya banyak, sehingga saya bisa lebih relax. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih fine-fine aja. Wow. Itu mungkin sharing saya. Wow, luar Thank you. biasa. Saya expect hari ini bakal belajar banyak yang praktikal, tapi praktikal saya dapat, tapi hal mindset, belief system, kerendahan hati, itu juga hari ini saya bisa lihat dari Pak Erwin. Itu luar biasa sih Pak. Pak, satu pertanyaan terakhir lagi Pak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, karena waktu juga. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana kita mengadaptasi tentang perkembangan digital dan juga ekonomi. Nah bicara ekonomi Pak, ya kita udah mendengar dari Presiden kita, Menteri Keuangan kita, 2023 kita menghadapi resesi ekonomi. Nah bagaimana menurut Pak Erwin baiknya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan usaha kita, pekerjaan kita menghadapi resesi ekonomi 2023? Iya. 2023 memang banyak expert lah ya berbicara bibit tough year. Kita pasti tahu ya, kenapa tough year, karena resesi yang pasti terjadi ya. Di US, di China, money market, perputaran ekonomi. Jadi kalau negara-negara yang punya duit susah ya pasti putaran duitnya susah. Thankful Indonesia so far on track. Tapi Indonesia ada challenge terbesar 2023, persiapan untuk pemilu 2024. Nah itu akan mempengaruhi juga mood investasi pasti ya. Siapa calon-calonnya. Ya kita mesti banyak bergumul lah ya. Terus perang Ukraina yang di luar dugaan ya, belum kelar dengan Rusia, itu bicara soal supply chain global yang terpengaruh ya. Bukan sekedar itu aja. Belum lagi untung China bisa ngendalin diri dengan Taiwan, nggak tension terjadi ya. Kalau dengan Taiwan terjadi another headache lagi. Nah, sebagai kita, kalau saya mau setiap tahun, mau enggak setiap tahun, mungkin level kita berbeda-beda gitu ya. Status sosial kita berbeda-beda. Teman-teman yang mungkin bahasa saya kalau ginilah, cash flow penting. Jadi cash flow itu penting ya, arus kas itu penting. Kalau enggak perlu invest yang enggak perlu gitu ya, enggak perlu spend yang aneh-aneh, ada baiknya direm, dipegang gitu ya. Uang di tangan lebih baik, itu mungkin satu ya. Kedua, secara umum nih saya jawab ya. Kalau kita banyak exposure valuta gitu ya, forex, mungkin sudah mulai nyicil beli dikit lah, simpan. Kalau kita bisnis kita banyak import ya khususnya ya. Kalau kita banyak ekspor ya nggak apa-apa, banyak ekspor dapat duit kan ya. Mungkin lebih fokus saya lebih ke area cash flow lah. Cash flow kita mesti lebih hati-hati, harus uang masuk, uang keluar kita, investment plan kita mesti sedikit lebih mengencangkan tali pinggang kali ya, agak hati-hati. 2 hari yang lalu saya baru ngomong dengan istri saya juga, saya bilang, Fang, next year kayak bibit tough ya. Istri saya bilang, tiap tahun juga kamu ngomong gitu. Saya bilang, ya sih, benar juga. Kan ibu-ibu kan ngomongnya gampang aja. Saya bilang, kecuali saya stopin uang bulanan, baru kamu panik gitu ya. Selama uang bulanan ada kan enggak panik ya, kami joke gitu ya. Tapi saya bring concern itu kepada dia. Sama, saya juga ngomong hal yang sama. Investment dan lain-lain. Nah kalau untuk situasi kita yang orang tua khususnya ya. Sekarang saya di Halodoc, saya juga lagi mendalamin ini. Isu kesehatan mental anak-anak muda, kita harus put attention gede. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Anak-anak kita banyak yang depresi mental. Dan itu harus kita cermatin ya. 2 tahun pandemi itu membuat anak-anak itu secara psikologik mentalnya itu sangat jelek. Depresi sangat tinggi, tekanan kejiwaan anak-anak muda sangat tidak stabil. Saya di perusahaan startup sehari bisa sampai ya hampir 10.000 orang. Anak-anak muda telepon psikolog atau psikiater. Jadi mereka sangat depres dengan tekanan itu. Nah, dari sisi artinya apa? Bisa jadi kita juga ada problem loh. Kita cuma orang Indonesia kan deny ya, ngeyel ya.
Tidak mau ngakuin kalau dibilang sakit jiwa kan, emang gue gila gitu ya. Saya kemarin ngobrol dengan satu teman, saya bilang bisa jadi saya alamin juga. Secara psikologi saya, tekanan mental saya tidak sebagus dulu gitu ya. Karena tadi misalnya dengar lagi 2023 uncertain, belum lagi kalau ada masalah keluarga dan lain-lain. Isu itu mesti kita cermatin ya, mesti banyak berdoa pasti. Kalau yang punya anak, spend time, banyak ngobrol dengan keluarga ya. Harus jaga benar. Karena itu isu besar. Masalah mental well-being ini isu besar. Oke, thank you Pak Erwin. Pak Erwin, kita akan buka untuk sesi tanya Oh, ya, jawab. Pak. please. Ya, kalau dari Bapak Ibu ada yang ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangan untuk memberikan pertanyaan. Ada Ya. Bapak Ibu yang mau Oh, lihat bertanya? mukanya sih nggak ada sih aman-aman saya. Kalau nggak ada, saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, Pak. Cuma saya harus mengalah dan mengizinkan Bapak Ibu di sini untuk bertanya terlebih dahulu karena waktu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh boleh, silakan. Itu ada mic di belakang Pak Elvanto. Oke, Pak Erwin, saya Elvanto. Ngomong-ngomong kita wong gilo juga nih. Wong gitu kan. Wong kita galau. Pak Erwin mau nanya ini, kan Pak Erwin dari bawah sekali ya bisa dibilang. Sebetulnya Pak Erwin kalau cuman bekerja gitu ya bertahun-tahun, semangat kerja, ambisi, banyak orang seperti itu juga. Tapi saya justru jarang ketemu yang bisa dapat wisdom kayak Pak Erwin. Maksudnya kebanyakan kan mereka malah terjebak ya, ambisinya tambah besar dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya adalah, Pak Erwin dapat wisdom itu atau belajar terus, memang dari bawah punya ambisi untuk naik terus jadi mau belajar terus, atau somehow dapat insight, terus Pak Erwin sadar untuk pergumulan tadi itu. Terus pertanyaan yang kedua, pergumulan Pak Erwin itu apakah sudah ketemu gitu jawabannya? Yang dari tadi Pak Erwin ceritakan ya, pergumulan itu. Thank you Pak. Thank you Pak Anto. Pak Elvanto. Hah? Pak Elvanto. Pak Elvanto. Oke. Kok jarang orang Palembang namanya sebagus itu, nama Palembang Erwin gitu ya saya. Oke. Thank you Pak Elvanto. Ya, sekali lagi ya, kalau kita bilang secara anak-anak Tuhan pasti anugerah Tuhan ada ya dalam proses bekerja. Mungkin saya akan jawabnya gini. Kita semua punya latar belakang berbeda pada saat kita dari kecil sampai besar kita dibesarkan. Ada satu buku Peter Johnson berbicara, ada 3 hal yang membuat setiap orang itu mengalami perubahan ya. Satu, katanya bawaan setiap orang, struktur DNA dia, genetik dia. Itu ada bawaannya, sudah ada orang yang kolerik, mungkin gitu ya, orang yang kenceng, orang yang melo gitu ya, orang yang gampang mudah, itu bawaan lahir gitu ya katanya. Itu Tuhan sudah gifted kasih. Nomor 2, lingkungan yang membesarkan dia. Nah, saya mungkin ada faktor lingkungan. Karena saya lahir dari keluarga susah, saya sekolah pun susah, bahasa saya, semangat belajar saya gede. Papa saya tidak suka anak-anak sekolah tinggi. Papa saya lebih suka anak-anak cari uang. Mama selalu mau anak-anak sekolah tinggi. Kami dulu waktu kecil tahu kalau papa meninggal yang ada hutang, bukan ada warisan gitu ya. Mama selalu mendorong kami sekolah tinggi. Nah, pengaruh mama cukup kuat di kami. Sehingga kami suka belajar, khususnya saya suka belajar ya. Suka belajar, itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor ketiga kalau di buku Peter Johnson bilang itu, decision setiap orang untuk menentukan panggilan hidup dia. Decision itu bisa dipengaruhi karena keputusan itu bisa dipengaruhi beberapa hal. Satu, hubungan dia dengan Tuhan. Kedua, perjalanan hidup dia. Misalnya dia sakit, dia parah gitu ya. Nah, itu atau benturan yang sangat kuat dalam hidup dia. Nah, saya poin 2 dan poin 3 ada, Pak. Poin 2 tadi saya cerita karena saya dari kelas 4 SD sudah kerja. Jadi saya itu dari kelas 4 SD sudah kerja. Jadi kalau disuruh kerja saya enggak takut. Kalau enggak kerja saya malah takut. Suruh saya tidur 4 jam saya enggak takut. Saya nganggur saya takut. Karena saya terbiasa kerja. Katanya tulangnya tulang pegawai gitu ya, bukan tulang laupan gitu ya. Jadi biasa pegawai, kata orang Chinese kayaknya. Nah, faktor kedua mungkin tadi saya bilang hubungan dengan Tuhan, lingkungan yang membesar ini campur aduk di saya. Saya pernah suatu hari bangun tidur, jadi hidup saya tuh unik. 2 kali kejadian besar dalam hidup saya yang membuat saya kaget. Satu, medical check up saya di rumah sakit, di perusahaan, saya didiagnose cancer.
HRD waktu itu panggil saya, kasih tahu saya kena cancer. Waktu itu saya udah presdir. Saya kaget, saya down. Waktu itu saya bingung. Saya di kantor dikasih tahu pagi jam 8.30, Pak, hasil lab Bapak. Saya bilang, boleh nggak jangan ngomongin shareholder dulu. Saya nggak bisa mikir. Saya nelfon istri saya bilang second opinion cari. Nah, titik itu saya keliling perusahaan. Saya bangun perusahaan dari kecil sampai besar. Nangis saya di ruangan saya. Bagi saya, this is the end of my life. Yang saya lihat apa yang saya bangun. Nah, waktu itu saya bangun perusahaan dengan cara saya yang keras loh. Saya duduk berpikir waktu itu, kalau benar saya meninggal besok, lebih banyak orang sakit hati dengan saya. Daripada orang bersuka cita mengenal saya. Saya sangat keras. Saya memimpin dengan otoriter penuh. Perusahaan berhasil, saya bangga. Itu satu kejadian hidup saya. Kejadian kedua, kapok dah. Enggak kapok. Itu salah diagnosa, ternyata bukan hasil lab saya. Kapoknya waktu itu. Setelah salah diagnosa, waduh puji Tuhan, lupa lagi ya. Nah, manusia kan gitu ya. Suatu hari saya bangun tidur, gak bisa bangun. Saya teriak, saya gak bisa bangun. Dulu berat badan saya lebih besar dari ini. Gak bisa bangun. Sampai suatu hari anak saya paling kecil naik, mama saya, istri saya naik, tarik saya. Saya cuma ke WC mau kencing. Saya tidak bisa berdiri. Saya pikir saya mati di bawah, stroke. Ternyata saya kena saraf kejepit. Kejadian itu membuat saya berpikir banyak. Kalau benar hidup saya habis, apa yang saya lakukan di dunia ini? Saya hanya berpikir diri saya. Mungkin sedikitlah diri saya dan keluarga saya. Menurut saya. Menurut istri saya, anak saya belum tentu loh. Saya gila kerja, gila karir, saya sukses. I lost my family. Nah, titik itu membuat saya berpikir banyak. Saya kehilangan keluarga, so apa purpose life saya? Apakah saya dekat dengan Tuhan waktu itu? Enggak, belum dekat. Belum jadi aktivis yang gimana lah. Nah, ada perjalanan lagi. Tuhan bentuk saya melalui perjalanan. Saya mengenal Kristus setelah tamat kuliah ya. Saya bukan dari kecil Kristen ya. Itu mungkin nomor jawaban secara umum ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah yang saya gumulin sudah dapat? Mungkin saya bagi 3 lah fase hidup saya. Fase pertama mencari sesuatu untuk saya tutup, selesai. Itu waktu saya putusin pensiun. Sekarang saya mulai bilang, saya hidup bukan untuk saya lagi kalau bisa. Saya dan sesama. Jadi kalau ada panggilan pelayanan yang lebih besar, saya pasti ambil dulu ketimbang bisnis saya atau urusan saya. Itu pilihan yang saya buat. Karena saya pikir, saya mesti, kan orang selalu bilang, mengucap syukur, Tuhan selalu bicara, cukup itu baik adanya, cukup baik itu adanya. Tuhan tidak pernah bilang kaya itu baik adanya. Cukup itu baik adanya karena rasa syukur itu bisa dari kecukupan. Nah, saya ngomong, tapi saya sangat percaya sama Allah. Kalau memang Tuhan mau kasih kita nggak bisa larang. Tapi Tuhan lihat hati kita. Nah, kita decide sebelum keluarga cukup. Oh, dia pengen nggak punya apartemen di luar negeri? Ya pengen lah Pak, gitu ya. Tapi cukupkan. Nah, tapi kalau memang Tuhan kasih, saya percaya Tuhan akan punya cara dia. Nah, itu poin kedua saya. Poin ketiga saya, pergumulan saya apa? Setelah saya selesai fase kedua ini, saya mau masuk bidang pelayanan total. Di mana? Pendidikan. Nah, karena itu, di usia ini saya sekolah lagi. Saya mau jadi pengajar di fase ketiga hidup saya. Saya kebetulan sekarang mahasiswa di UI. Saya ambil S3. Nah, saya mau sekolah, saya mau jadi dosen, saya mau jadi pengajar. Kalau Tuhan izinkan, mau jadi pengajar butuh status pendidikan kalau di Indonesia. Ya. Itu mungkin sedikit cerita saya. Tapi masa lalu saya membuat saya gini Pak, setiap orang bisa berbeda-beda. Belum tentu benar. Itu my journey ya. Erwin as a pribadi. Jadi jangan diikutin, belum tentu sama Pak. Thank you. Dengar cerita Pak Erwin, saya ingat Pak kata-kata dari C.S. Lewis, Yes. pengarang buku Narnia dan juga juga seorang teolog. Dia pernah mengatakan begini, Tuhan berbisik kepada kita lewat kenikmatan kita, lewat berkatnya, semua berkat-berkatnya. Tuhan gak berbisik, itu saya yang kasih loh. Tapi kadang kita gak mau dengar. Lalu Tuhan berbicara kepada kita mulai tegas lewat firman Tuhan, lewat pengkhotbah, lewat Pak Erwin membicara, lewat BBF atau lewat apapun. Kita juga gak mau dengerin. Sampai akhirnya saya bilang, dan Tuhan
Karena udah bisikin kita nggak dengar, lewat berkat, berbicara lewat kita firman kita nggak dengar, akhirnya Tuhan teriakin kita pakai, tadi kalau istilah Korea adalah benturan hidup. Penderitaan, sakit penyakit, baru kita akhirnya, nah sekarang Tuhan pakai penderitaan sebagai megafon, toa atau mic, buat teriakin kita karena kita nggak mendengar. Jadi dengar dari sharing Pak Erwin bagus sekali. Bapak Ibu, mumpung kalau kita sekarang dalam posisi tadi seperti Pak Erwin, dalam posisi lagi sukses-suksesnya, lagi tinggi-tingginya, di atasnya, yuk coba dengerin Tuhan. Tuhan maunya apa? Apakah yang kita kejar cuma ambisi pribadi hidup kita, atau yang kita kejar memang apa yang Tuhan mau? Dan itu wisdom yang luar biasa saya belajar dari Pak Erwin pada hari Ya. ini. Saya tambah dikit. Boleh, Pak. silakan Pak. Karena gini, saya juga orang kolerik, melankolik Pak. Jadi saya orang kolerik kalau mau apa mesti capai ya. Melankolik ada melo-melo. Nonton film drama saya bisa nangis Pak. Gitu ya. Spider-Man aja saya bisa nangis nonton di bioskop. Anak saya bilang, aneh ini orang nonton Spider-Man kok nangis. Nah ada melonya hati ya. Ya, orang kayak itu kan suka men-challenge sebenarnya. Begitu banyak teman saya meninggal COVID, saya suka bertanya dengan istri saya, dengan Tuhan. Kenapa Tuhan bukan saya yang meninggal COVID? Kenapa dia? Nah, saya itu suka nanya diri saya tuh kuat di situ. Nah, itu kan setiap orang tadi saya bilang beda-beda. Nah, menjawab pertanyaan kedua Pak Timothy tadi. Ayat firman apa? Karena latar belakang saya yang ada membuat saya ini, saya sangat pegang ayat firman Filipi 4 ayat 12-13. Saya bacain ya, saya nggak hafal ya. Iya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini ayat pegangan saya. Saya pernah tidak punya uang sampai habis mama saya. Saya pernah orang pajak pun lepaskan pajak keluarga kami. Karena kami tidak punya uang. Saya pernah utang kemana-mana demi lunasin utang papa saya. Saya pernah di puncak karir, saya pernah naik first class kemana-mana, naik business class. Saya pernah naik KRL juga, saya naik Gojek juga. Saya alamin semua. Tapi di situ yang saya lihat apa? Semua anugerah Tuhan. Tuhan bentuk saya di setiap fase berbeda-beda. Dan saya syukurin itu. Itu mungkin jawaban saya. Wow. Ayat tadi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kita harus habisin, udah waktunya, udah harus masuk ke sesi diskusi. Saya terima kasih banyak Pak Erwin untuk sharingnya yang singkat, padat, tapi luar biasa kaya, luar biasa dalam. Saya belajar banyak sekali, dan saya harap juga Bapak Ibu tempat ini juga bisa belajar banyak dari Pak Erwin. Kalau saya boleh rangkum singkat Bapak Ibu dalam change and adapt gitu ya, remodeling bisnis dan kehidupan. Remodeling bisnis kita bisa lihat ya bisnis model kita seperti apa, bagaimana kita meningkatkan diferensiasi untuk revenue kita, target market kita siapa, apa kita B2C, apakah anak muda, apakah perlu menggandeng teknologi dan digital. Dan kalau perlu kita nggak paham, jangan lupa untuk berkolaborasi. Ajak anak-anak muda yang ngerti. Kalau nggak takut perusahaan bisa diinterupsi, yuk bikin aja perusahaan yang berbeda di bidang yang sama, berkolaborasi sana, tapi harus punya mindset juga yang benar, punya belief system yang rendah hati. Kalau nggak yang satu mudah darah, yang satu frustrasi gitu Bapak Ibu ya. Harus punya kerendahan hati untuk bisa berkolaborasi sama generasi muda. Dan ingat ada tadi reverse mentoring yang saya dapat juga bagus sekali. Kita menjadi anak-anak muda tentang perkembangan teknologi, tapi kita sebagai generasi itu juga punya wisdom. Ada pengalaman, jam terbang, kebijaksanaan yang kaya yang bisa kita bantu kepada anak-anak generasi anak muda. Dan juga remodeling life, kehidupan juga luar biasa dari Pak Erwin. Kita perlu memikirkan Bapak Ibu dalam apa yang kita kerjakan, itu ambisinya siapa? Apa kita cuma kejar untuk kita, atau kita ada ambisi benar-benar lakukan untuk Tuhan? Apa kita pakai untuk pelayanan, lewat pekerjaan kita, lewat waktu kita? Atau jangan sampai tadi ya udah keburu udah benturan, atau udah ingatkan dengan berbagai benturan, baru kita sadar, baru kita nyari Tuhan, tapi kita ngerasa semua udah terlambat. Jangan lupa Bapak Ibu, kita perlu terus change and adapt. Ada perubahan. Satu quote saya lupa siapa yang bilang bahwa hal yang pasti terjadi dalam kehidupan adalah perubahan. Kita pasti ada perubahan dalam setiap waktu dan kita belajar mengadaptasi dan kita ingat apapun perubahan yang kita hadapi, kita punya Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Erwin. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada kelompok Bapak Ibu. Pembagian kelompoknya seperti apa? Jadi Bapak, nanti mungkin teman-teman pengurus, boleh silakan dari Pak Astan ada mau tambahin mungkin? Ke dalam 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebaris,
yang sebaris atau sebaris depannya bisa kebagi dalam 2 kelompok di sebelah kanan sini. Lalu Bapak Ibu yang di sebelah sini mungkin juga bisa bagi dalam 2 kelompok. Mungkin bisa langsung bagi aja melingkar Bapak Ibu. Tapi sebelum melingkar nanti saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, boleh tim Mulmed tayangkan topik diskusinya apa sih Bapak Ibu. Yang pertama, boleh di next Bapak Ibu bisa share tentang apa sih bisnis atau bidang pekerjaan Bapak Ibu. Untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Lalu Bapak Ibu bisa pilih untuk mencarikan salah satu, cukup satu aja Bapak Ibu kalau waktu kita nggak panjang. Salah satu dari 3 topik. Yang pertama, Bapak Ibu bisa share, kira-kira perubahan atau remodeling apa sih yang pengen saya lakukan dalam bisnis saya. Jadi setelah denger sharing dari Pak Erwin, oh ini saya pengen lakukan nih. Apakah saya pengen masuk digital kah, apakah merekrut anak muda kah, dan seterusnya. Atau yang kedua, Bapak Ibu juga boleh sharing, perubahan atau remodeling apa yang Bapak Ibu pernah lakukan dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu. Yang barangkali itu bisa jadi insight, bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam kelompok diskusi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa juga ceritakan, ini pilihan yang mau cerita yang mana, yang ketiga juga bisa ceritain, kira-kira Bapak Ibu punya rencana apa sih untuk menghadapi persiapan, menghadapi resesi ekonomi dalam 2023. Kira-kira salah satu aja dari itu Bapak Ibu, waktu diskusinya 15 menit, lalu nanti kita akan sama-sama tutup diskusi kita, fellowship kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu boleh dibagi dalam kelompok, mungkin teman-teman pengurus bisa bantu mengarahkan, untuk kursinya dibagi melingkar, teman-teman bagi ke dalam 4 kelompok Bapak Ibu. Boleh silahkan Bapak Ibu kita masuk ke sini diskusi. Cek. Oke, Bapak Ibu, waktu diskusinya sudah habis, sayang sekali Bapak Ibu. Tapi kita akan sama-sama mendengarkan dari masing-masing kelompok. Boleh gak saya minta perwakilan untuk boleh share nih, apa sih insight yang dapat dari tadi kelompok ya, bisa dibagikan juga ke teman-teman dari kelompok yang lain. Apakah ada mikrofon yang bisa? Boleh tolong? Oke. Kelompok mana dulu yang mau share? Mungkin yang di ujung sana dulu, boleh? Perwakilan satu share singkat aja apa yang didapatkan dari hasil diskusi bersama tadi. Gak apa-apa, gue bisa tangkum. Halo. Halo, silakan. Kecilan dikit bro. Selamat malam teman-teman. Iya, ini saya berkelompok dengan anak-anak muda yang hebat-hebat ya. Yang generasi muda kita tuh udah pinter jualan lewat marketplace gitu tanpa harus diajarin. Masih kuliah tapi udah sambil jualan gitu. Wow. Jadi usaha cukup berhasil, income-nya juga nggak bisa dibilang kecil, bisa level manager malahan. Jadi remodeling itu secara natural ada di dalam diri mereka lah kalau saya lihat. Kalau buat saya sama Ko Jeki yang lebih senior lah ibaratnya gitu, kita mengalami benturan-benturan dalam hidup yang memaksa kita untuk, mungkin agak mirip sama Pak Erwin ya, memaksa kita untuk humble ourselves dan belajar untuk beradaptasi dengan musibah yang ada gitu. Jadi seperti itu sih yang kami alamin ya.
Kalau untuk teman-teman yang lain, kebanyakan profesional. Jadi kita mereka mungkin belum kepikiran remodeling macam apa gitu ya, yang kepikiran. Tapi sampai sejauh ini kurang lebih seperti itu. Wah, Oke. terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Oke, boleh mungkin kelompok yang di depannya. Siapa perwakilannya mau sharing? Boleh, silakan Pak. Mungkin boleh juga perkenalkan nama, terus boleh langsung masuk share-nya. Sore, nama saya James. Saya mewakilin grup ibu-ibu. Jadi kebanyakan dari tim, jadi di kelompok kami ini lebih banyak di bisnis yang konvensional. Nah, dari bisnis konvensional selama pandemi banyak tantangan ya. Jadi banyak perubahan yang dilakukan baik dari sisi perusahaan yang lebih besar atau dari bisnis yang dimiliki pribadi. Nah, jadi ke depan kedepannya perlu banyak ini ya, masih terus dicoba-coba gitu ya. Tapi juga masih ada tantangan di mana masuk ke arah digital maupun capturing a bigger market itu perlu ada adjustment dan perlu banyak belajar juga, trial and error, dan ya dengan semakin banyak trial and error itu bisa agile gitu ya ke depannya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin ibu-ibu bisa mulai berkolaborasi dengan anak-anak muda di belakang. Tadi kan sama-sama bangun gimana bantu usahanya supaya berkembang. Mungkin di kelompok yang belakang boleh? Siapa perwakilan sharing? Boleh, silakan Pak. Selamat malam. Selamat Nama malam. saya Acung. Saya mewakili anak-anak muda menuju tua. Jadi kita diskusi nomor 3 tentang rencana persiapan resesi 2023. Jadi kita udah diskusi bahwa untuk menghadapi resesi kita mengerem daya beli. Nah, teman ada pertanyaan juga, kalau semuanya mengerem daya beli, pasti inflasi di Indonesia pasti gila-gilaan. Nah, jadi kita ngebahas bagaimana belanja bijak, gimana perputaran uang di nasional juga bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi untuk contohnya tadi kita juga ngomong soal mengenai traveling, misalnya traveling. Traveling ini kemarin Pak Jokowi juga ada ngomong, yuk rame-rame kan bulan ini akan menuju bulan Desember, kan ada jalan-jalan. Gimana, kenapa nggak kita jalan-jalan di dalam negeri aja gitu. Jadi perputaran uang di nasional lebih baik. Gitu. Makasih Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi satu hemat belanja ya. Boleh yang grup yang depan terakhir? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin saya mau mewakili grup ibu-ibu juga. Ya, ada 2 sharing yang saya mau bagikan. Pertama dari Ibu Natania ya. Waktu pandemi beliau juga ada kuliah S2 ya. Dan sebelumnya belum mengenal TikTok gitu. Jadi karena kondisi memaksa beliau belajar dan bahkan menjadi saluran berkat di sana. Karena waktu Natania membagikan firman Tuhan gitu di sana, banyak justru anak-anak muda datang untuk minta doa, minta konseling gitu. Jadi teknologi diadaptasi dan bisa menjadi berkat. Gitu ya. Itu sih. Yang kedua juga belajar dari saudari Fiona. Beliau juga bekerja gitu ya di perusahaan di mana pemiliknya adalah orang konvensional. Ya, jadi yang sudah memprepare segala sesuatunya.
Jadi mau resesi, mau pandemi gitu ya, tapi sudah di prepare gitu. Jadi ya sudah wawasannya udah jauh karena udah pengalamannya banyak. Gitu. Jadi itu yang kita belajarin, yang saya sempat sharingkan saat ini. Thank you. Wow, luar biasa, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bukan hanya bahas remodeling bisnis dan live, bahkan remodeling ministry ya, pelayanan tadi secara online. Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya pada sore hari ini dalam kita fellowship bersama Bright Beast Fellowship, dan saya berharap mewakili teman-teman pengurus juga berharap bahwa nanti Bapak Ibu bisa terus aktif bersama-sama dalam fellowship kita berikutnya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Erwin Tenggono yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing yang begitu luar biasa, dan saya yakin pasti jadi berkat buat Bapak Ibu kita semua. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama mengakhiri sesi kita hari ini. Saya boleh undang kita buat bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Lalu saya minta dengan hormat kesediaan Pak Matindas untuk kita dalam doa ya. Bapa terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih seperti pujian kami, karena Engkau yang sudah mengadakan sore hari ini bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Bright Business Fellowship yang pertama kali diadakan onsite ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pembicara Pak Erwin Tenggono yang Engkau sudah utus, kirimkan untuk menjadi berkat bagi kami semua lewat pergumulannya, pengalamannya ya Tuhan, kehidupannya ya Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati juga Pak Erwin supaya terus dipakai oleh Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan saat ini menjadi ketua di IPK. Biarlah Engkau tambahkan hikmat dan kebenaran supaya sungguh ya Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan membawa sekolah IPK menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh keluarga ya Tuhan, istri dan anak-anak dimanapun mereka berada, Engkau jaga, lindungi, berkati selalu ya Tuhan. Berkati juga untuk jemaat terkasih, semua yang hadir pada sore menjelang malam hari ini ya Tuhan. Kehadiran mereka kami percaya Tuhan belajar banyak dari sesi sore hari ini, dan mau berdoa kiranya Engkau memberkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka dengar ya Tuhan mereka boleh coba mulai aplikasikan, boleh menjadi satu berkat di dalam segala usaha pekerjaan mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Amin. Bapak Ibu, di belakang kita masih ada snack. Jadi kalau Bapak Ibu mau kita fellowship, persekutuan sambil ngobrol-ngobrol, bisa nikmati snack di belakang dan minuman yang ada. Dan terima kasih Bapak Ibu, kita sampai jumpa di fellowship kita yang berikutnya. Selamat malam, terima kasih semuanya.